Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya koreksi kepada panitia Ramadan ya. Adik-adik ditertibkan ya. Panitia itu diatur. Terus kayak gini sudah 2 kali mati terus, gimana itu? Ya panitianya di ini diperhatikan lagi hal-hal yang sepele. Tadi saya nggak dikasih minum juga masalahnya itu kan. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih bisa istiqomah menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dunia akhirat, kita bisa istiqomah menjalankan ibadah Ramadan sampai dengan akhir Ramadan dengan tidak ada halangan apa-apa, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita sehingga keluar dari Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamah." Wah, ribet banget ya, harus mikir ini. Ya. Idza kana, ketika ada apa yang ada yaumul kiamati, pada hari kiamat nanti. Wa aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan a'tahu wa ta'ala kitabahu jahron. Jadi kita semua besok akan dihadapkan dengan hari kiamat. Pasti itu. Pasti dan tidak pakai insya Allah. Dan ketika hari kiamat itu tiba, dan jika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, ya, kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan buku catatan. Buku catatan yaitu dengan keras. Artinya terang-terangan. Ya, terang-terangan, ini bukunya si fulan, ini bukunya fulan. Jadi semua orang ngerti. Famangkana apa? Fa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu dalam Al-Qur'an. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan paling beruntung orang yang mendapatkan buku catatan dari sebelah kanan. Ya, pasti dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Tapi siapa yang mendapatkan buku catatan dari sebelah kiri atau sebelah belakang, maka dia akan berteriak, ya, akan berteriak dengan mengatakan perkataan yang tidak baik, sialan gitu kalau bahasa kitanya itu. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura, ya, dia akan teriak waduh gitu, kacau gitu, kurang lebih kayak itu. Ya, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan buku catatan dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan buku catatan itu dengan terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan iqra ya fulan. Iqra siron hatta la yafdhahu baina khalqihi. Ya, jadi memberikannya terang-terangan tapi kita membacanya itu pelan-pelan. Jangan sampai ada yang ngerti. Jangan sampai ada yang mendengarkan, ya, sebab besok buku catatan itu samping kita diberikan kepada kita, kita yang membaca, sehingga cerita hidup kita semua orang tahu, ya. Makanya Sayyidah Aisyah itu pernah nanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, hal yadhkuru yaumal qiyamatu iyalahu, apakah mereka pada ingat ya akan keluarganya di hari kiamat wahai Rasulullah? Iya. Jadi kita juga ingat nanti anak istri, ya, orang tua itu ingat. Illa fi thalathati mawadi'ah, kecuali di dalam 3 tempat di mana orang tidak bisa ingat keluarganya karena dia sibuk dengan tanggung jawab sendiri. Ya, likulli imri'im yauma idzin sya'nu yughrih, pada hari itu orang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Nomor 1 adalah ketika diberikan buku catatan kemudian suruh membaca. Yang kedua ketika ditimbang amalnya, dan yang ketiga ketika alas sirat, ketika ada di atas siratul sirat, yaitu jembatan sirat, itu dia tidak bisa ingat siapa-siapa karena saking bingungnya, saking kacaunya, perasaannya nggak karu-karuan itu.
Nah, kemudian setelah suruh membaca dengan pelan-pelan, seorang tidak ada yang mendengarkan, ya. Fayaqra'u kitabahu sirran falam yasma'u ahadun. Maka dia baca itu pelan-pelan dan tidak ada yang mendengarkan. Ya, ini Allah berarti memberikan kebaikan kepada hambanya. Ya, sebab kita semua adalah pendosa-pendosa yang pada punya aib, ya. Jadi di kehidupan kita itu setiap saatnya itu dicatat sama malaikat, ya. Ini si fulan pernah nyolong jambu, ditulis, ya. Ini yang pernah ngintipin orang mandi, ya kan, ditulis, ya. Yang ketawa ini pasti pernah ngalamin ini, ya. Yang pernah beledok makan bakwan 3 ngakunya 1, itu kan, ya kan, itu dicatat semua. Nah, itu dibaca begini, pernah makan bakwan 3 saya ngaku 1. Mestinya begitu normalnya, tapi enggak, dibaca pelan-pelan ini, ya. Dibaca pelan-pelan, fatakulu al malaikat, sehingga malaikat bertanya, ilahana wahai Tuhanku, hadhihi inayatun, ini adalah pertolongan, lam tasbik ahli haddin, ya, minal usati, yang orang-orang terdahulu pelaku maksiat tidak pernah mendapatkan perilaku yang seperti ini, ya. Perilaku maksiat itu tidak pernah mendapatkan perilaku yang seperti ini, istimewa. Wa qad a'adda min asaka an tu'adzibahu, sedangkan engkau telah berjanji siapa yang maksiat kepadamu pasti akan engkau siksa, ya Allah. Wa tuhrikahu, dan engkau berjanji ingin membakarnya binari, dengan api neraka. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka malaikat menjawab, ya. Maka malaikat menjawab, ya malaikati, wahai malaikatku, inni akhraqtuhu fid dunya binaril ju'i wal adsi fil harri fil harri asyadidi. Wahai malaikatku, ini sebenarnya normalnya saya bakar di neraka, tapi karena dia sudah saya bakar di dunia, ya, dengan panasnya kelaparan dan kehausan, ya, dan panasnya di dunia dengan panas yang sangat, yaitu sebab menjalankan puasa. Maka kata beliau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadhana zayyana nafsahu, maka saya memaafkan, ya, dan saya akan membalas dia bithiyabi, dengan pahala, fi syahri Ramadan, ya, anna fulana akhraqahul yauma lam wal asifil hari asyadidi fi syahri Ramadana fala akhraqahu, maka saya tidak membakarnya al yauma, pada hari ini, bin nirani, dengan api-api neraka. Wa qad afautu, dan saya sudah memaafkan, anhu, baginya, wa ghafartu, dan saya mengampuni dia, ya, sebab dia menjalankan ibadah puasa, ma salaf, apa-apa yang telah lalu, artinya dosa-dosa yang telah lalu, minad dzurubi, dari berbagai macam dosa, wal isyani, dan berbagai maksiat. Jadi dosa-dosa dan maksiat itu bisa dilebur dengan sebab menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wa ana al-karim, dan saya adalah zat yang paling mulia, ya, wal al-karimi al-mani, zat yang memberikan anugerah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah kepada kita, ya. Tinggal kita usahanya, asal puasa kita baik-baik kerjakan, ibadah juga semata-mata ihtisabkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan harapan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Subhanahu wa ta'ala, dan besok kita hari kiamat mendapatkan hisab-hisab yang ringan. Inilah permohonan kita dan harapan kita semuanya, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lama Ramadan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.